Selamat siang, pagi, dan malam. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai teknologi energi angin dan surya. Di minggu kedua ini kita akan belajar mengenai sumber teknologi surya sendiri. Di minggu kemarin sudah membuat atau mengilustrasikan apabila matahari itu tidak ada, itu akan terjadi seperti apa ya, dikerjakan oleh kelompok pertama. Dan apabila matahari itu penyinarannya itu terlalu panas, nah itu akan seperti apa, itu sudah dikerjakan oleh kelompok 2. Nah, di sini saya akan membahas lebih lanjut mengenai teknologi surya sendiri. Itu sumbernya, kenapa sih bisa matahari itu bisa menghasilkan energi yang cukup besar seperti itu ya. Oke, seperti kemarin sudah disajikan secara sekilas, dari peta dunia ini bisa diambil kesimpulan bahwasanya potensi energi surya di Indonesia itu sungguh sangat besar ya, karena satu, Indonesia merupakan negara tropis, dan kedua, luas wilayah Indonesia juga cukup besar, sehingga pemanfaatan energi surya ini menjadi lebih optimal. Karena seperti kita ketahui bahwasanya ketika kita mau memanen dalam tanda kutip energi surya, faktor yang paling utama adalah faktor paparan sinar matahari dan yang terjadi tiap tahunnya, dan yang kedua adalah luas wilayah. Jadi kalau bisa dilihat, wilayah Indonesia cukup luas dan bisa digunakan untuk memanen energi surya. Kemudian di sini kemarin ini ada photovoltaic power potential juga sebagai gambaran di sini. Kenapa di daerah Surabaya dan di daerah Nusa Tenggara itu mempunyai KWP lebih besar dibandingkan dengan daerah di Katulistiwa sendiri. Yang pertama, faktor yang mempengaruhi itu juga adalah faktor wilayah. Faktor wilayah tersebut dalam artian apakah di daerah tersebut banyak angin ataupun dengan adanya tutup langitnya atau cerah atau tidak. Jadi kalau di daerah Kalimantan itu kan lebih sering terjadi hujan karena kawasannya adalah banyak hutan tropis di situ ya, jadi lebih sering banyak hujan, sehingga potensialnya itu lebih kurang atau lebih sedikit daripada daerah-daerah di Nusa Tenggara ataupun di Jawa Timur, karena di daerah-daerah Nusa Tenggara ini jarang terjadi hujan, sehingga awan tidak dapat menutupi daerah-daerah tersebut, sehingga penyinaran matahari dapat berlangsung secara terus-menerus. Kemudian kemarin juga kita pelajari ya, kenapa sih Indonesia ataupun daerah-daerah di atasnya itu masih mempunyai kemungkinan untuk memanen energi surya ini. Kalau bisa dilihat, pergerakan matahari ini setiap bulannya akan menuju ke arah utara dari bulan 3 sampai bulan 6. Kemudian dari utara akan menuju ke Katulistiwa lagi dari bulan 6 ke bulan 9, dan akan menuju ke selatan Katulistiwa dari bulan 9 ke 12, dan akan kembali lagi ke Katulistiwa dari bulan 12 sampai bulan 3. Nah, pergerakan ini memungkinkan negara-negara subtropis pun juga dapat memanen energi surya karena alasan pergerakan matahari ini. Nah, pergerakan matahari ini sendiri pada prinsipnya bukan dikarenakan energi matahari itu memang ada terus-menerus, tapi potensinya cukup bisa dimanfaatkan, dan perpindahan matahari ini
dikarenakan perputaran bumi ke matahari juga, sehingga membuat seolah-olah matahari itu bergerak seperti itu. Padahal yang bergerak itu sebenarnya adalah buminya. Bumi itu ketika berputar pada saat jauh dari matahari dan paling dekat dengan matahari itu, pada suhu elipsnya itu akan membuat kemiringan tertentu sehingga penyinaran itu akan berbeda. Nah, sumber matahari, energi matahari ini biasanya banyak digunakan ya di daerah-daerah terpencil ataupun rural area, dikarenakan kemarin sudah dijelaskan juga untuk pemasangan grid tidak terlalu rumit. Nah, energi ini yang diserap oleh fotovoltaik itu berasal dari mana sih sebenarnya? Ini bisa dilihat matahari sendiri komposisinya itu sebenarnya adalah gas hidrogen dan gas helium ya. Jadi 70% merupakan gas hidrogen dan 28% merupakan gas helium, dan sisanya 2% material yang lain. Nah, dari hidrogen ini itu terjadi reaksi termonuklir dikarenakan kondisi matahari dengan tekanan dan suhu yang tinggi memungkinkan untuk hidrogen ini terjadi reaksi fusi dan fisi. Nah, bisa dilihat bahwasanya di sebelah kanan hidrogen akan bereaksi dengan hidrogen menghasilkan hidrogen dengan nomor massa 2 dan menghasilkan positron dan sinar neutrino. Nah, hidrogen dengan nomor massa 2 ini akan bereaksi lagi dengan hidrogen dengan nomor massa 1 menghasilkan gas helium dengan nomor massa 3 dan menghasilkan sinar gamma. Nah, gas helium dengan nomor massa 3 akan bereaksi dengan gas helium dengan nomor massa 3 akan menghasilkan gas helium dengan nomor massa 4 dibarengi dengan 2 gas hidrogen. Nah, reaksi ini saling simultan terjadi berturut-turut sehingga dapat menghasilkan energi yang cukup signifikan pada matahari. Ya, energi-energi yang tersitasi tersebut bisa menghasilkan energi yang sungguh besar. Hal ini dikarenakan kondisi yang memungkinkan di dalam inti dari matahari sendiri. Nah, kondisi di matahari, inti matahari di 0,2 R dari jari-jarinya, 0,2 jari-jari itu mempunyai suhu 1,5 kali 10 pangkat 7 dan tekanan 250 kali 10 pangkat 9 atmosfer dengan densitas 150 gram per cm kubik. Bisa dibayangkan kalau densitas air itu adalah 1 gram per cm kubik. Jadi yang bentuknya gas tadi mempunyai densitas yang cukup besar ya. Nah, di bagian inti ini mempunyai massa setengah dari massa total matahari sendiri, jadi hanya 0,2 dari jari-jarinya, tetapi mempunyai setengah massa total dari matahari. Nah, hampir semua sumber energi yang ada di matahari itu tersimpan di sini. Nah, ini juga bisa dilihat pembagiannya, bahwasanya ketika 0 sampai 0,2 R ini terjadi inti matahari itu terjadi reaksi fisi dan fusi, sehingga dari 0,2 R sampai 0,7 R ini energi akan ditransfer secara radiasi, kemudian dari 0,7 sampai 1 ini energi akan ditransfer secara konveksi. Ini juga bisa dilihat perbedaan energi yang ada ini dilambangkan dengan temperatur. Ini
sangat signifikan sekali. Jadi ketika jari-jari 0,0 sampai 0,2 itu suhunya mencapai 1,5 kali 10 pangkat 7 Kelvin. Sedangkan pada radiation zone-nya itu 5 kali 10 pangkat 6 Kelvin. Kemudian untuk convective zone dari 0,7 sampai 1 jari-jarinya itu berkisar antara 2 kali 10 pangkat 6 Kelvin. Sedangkan di bagian luarnya, bagian luar dari matahari, sebagai contoh adalah di bagian fotosfer, itu nilainya adalah 5 kali 10 pangkat 3 Kelvin. Jadi bisa dibayangkan ya, ini adalah gambaran dari matahari, bagiannya core, itu adalah 0 sampai 0,2 jari-jarinya, kemudian radiation zone itu dari 0,2 sampai 0,7 jari-jarinya, convection zone adalah 0,7 sampai jari-jari terluar. Nah, di bagian-bagian matahari ini juga ada yang dinamakan sunspot atau titik-titik panas, kemudian ada solar flare, ada chromosfer, dan juga ada corona. Nah, corona ini biasanya adalah lidah-lidah api, bukan corona yang sekarang marak itu ya. Oke, kita lanjut. Di sini bisa dilihat bahwasanya energi-energi yang tadi ditransfer dari inti ke bagian luar, sampai ke bumi, itu bisa dilihat bahwasanya di bagian paling atas atmosfer itu panjang gelombang dari sinar matahari itu digambarkan dengan yang kuning ini, spektralnya. Kemudian di sini nantinya sunlight ini ketika masuk atmosfer akan mengalami proses seperti penyerapan, kemudian ada di scattering atau disebarkan, dan ada proses yang diteruskan juga. Nah, ini contoh-contoh untuk macam-macam sinar dan wavelength-nya. Jadi kalau bisa dibayangkan, sinar matahari sendiri itu ada berbagai macam jenis cahayanya. Ada gamma ray, ada X-ray-nya, ada ultravioletnya mungkin, ada visible light. Nah, ini bisa dilihat dari grafiknya. Kalau dari 200 sampai 2600 ini bisa dilihat di sini visible light. Kemudian ada juga infrared ya, di sini visible, ada UV-nya juga, ultravioletnya, kemudian ada near-nya juga gitu. Nah, di sini matahari tadi sudah mengirimkan energi ke bumi, ditransfer ke bumi. Nah, kemudian dari atmosfer bumi ini, energi tersebut atau cahaya tersebut nanti akan diabsorb atau diserap, di-scattered atau ibaratnya dipendarkan dan dipantulkan kembali, seperti itu, oleh beberapa molekul udara, uap air, awan, debu, dan polutan yang terakumulasi di atmosfer. Jadi, fungsi atmosfer ini sungguh sangat besar ya. Kalau kita bayangkan tanpanya ada atmosfer ini, maka nanti sinar-sinar yang langsung dari matahari ini akan sangat panas ataupun langsung terkena ke bumi, itu efeknya juga akan lebih berbahaya. Seperti penjelasan dari kelompok ketika matahari bersinarnya atau suhunya lebih panas daripada suhu sekarang. Nah, sekarang jadi pertanyaan adalah, ini adalah peta dunia ya, peta dunia dengan sumber energi yang ada. Nah, kalau dilihat, ini yang agak aneh adalah di bulan April, ini kenapa kok di Indonesia ini malah tidak banyak intensitas energi matahari yang bisa diserap, energi surya yang bisa diserap. Yang paling banyak itu malah di daerah utara seperti ini ya. Nah, berbeda ini antara di daerah
Australia dan daerah Afrika kecil-kecil ini karena minimnya curah hujan kalau dilihat. Nah, tetapi pertanyaannya, kenapa sih di daerah Afrika dan di daerah utara sini malah lebih banyak sinarannya di bulan April ya? Ini karena prinsip dari perpindahan matahari tadi. Jadi April itu ada di bulan keempat. Nah, matahari itu baru berpindah dari Khatulistiwa berpindah ke utara. Jadi banyak-banyaknya itu di daerah utara Khatulistiwa, seperti itu. Nah, bagaimana cara mengukur atau membuat peta seperti ini ya? Jadi cara membuat peta seperti ini, caranya itu menggunakan instrumen. Nah, instrumen yang ada, yang sudah berkembang saat ini, itu bisa menggunakan aplikasi termoelektrik atau fotoelektrik. Nah, termoelektrik ini, sistemnya itu menggunakan termokopel. Ketika termokopel itu dikenai panas, maka logam-logam yang ada di termokopel itu akan memuai. Nah, dia akan secara tidak langsung nanti akan menyentuh satu sama lain sehingga dapat menghantarkan arus listrik. Nah, arus listrik yang dihantarkan termokopel karena adanya pemuaian logam tersebut itu sudah sesuai dengan arus listrik tertentu. Jadi sudah dikalibrasi untuk suhu segini kira-kira pemuaian berapa, arus listriknya berapa. Dan kedua adalah dengan prinsip fotoelektrik. Fotoelektrik ini prinsipnya hampir sama dengan fotovoltaik, yaitu menggunakan pengaruh paparan foton ya. Foton itu kan membawa energi, kemudian energinya akan ditransfer ke atom. Nah, atom ini akan mentransfer untuk membuat elektron ini tersitasi ke lintasan terluar, dan elektron ini yang nantinya dapat menghantarkan arus listrik. Nah, ini juga sudah ditentukan arus listrik berapa yang dihasilkan itu untuk radiasi berapa, seperti itu sudah dikalibrasi juga. Nah, ini contohnya beberapa alat. Ini ada piranometer, EPLI model PSP, dan preheliometer seperti ini. Jadi ini contoh-contoh alatnya, bisa dicari juga fungsinya seperti apa di literatur dan bagaimana cara menggunakannya. Tapi dengan alat-alat ini dapat dipetakan kira-kira suatu wilayah itu bisa memanen energi surya sebanyak berapa sih. Nah, alat-alat ini yang biasa digunakan. Kemudian kita sebelum belajar lebih lanjut mengenai energi surya, ada baiknya kita flashback sebentar untuk masalah heat transfer ya, karena sedikit banyak kalau kita belajar energi surya itu kita juga harus mengerti mengenai heat transfer. Seperti kita ketahui bersama bahwasanya heat transfer itu ada 3 jenis, konduksi, konveksi, dan radiasi. Nah, konduksi itu secara profil dapat digambarkan seperti ini, ada slab, kemudian ada transfer panas dari A, dinding A ini ke dinding yang sebelah sini. Di sini ada suhu yang lebih panas akan ditransfer ke sebelah kanannya. Dari di sini ada panas ya, panas di sebelah kirinya. Nah, di sini digambarkan nilainya adalah Q adalah Q sama dengan adalah min Ka dt per dx. Seperti ini. K adalah konduktivitas panasnya, A adalah luas permukaan transfer panasnya. Jadi ini A-nya. Kemudian dt itu adalah perbedaan suhunya dari TH, TC, kemudian dx-nya adalah panjangnya. Nah, bagaimana apabila permukaan itu berbeda, ada wall 1, wall 2 dengan konduktivitas yang berbeda nilainya. Nah, kalau apabila konduktivitasnya berbeda antara wall 1 dan wall 2, ini nanti ada yang dinamakan resistensi transfer panas. Ini nilainya adalah L1 per K1 per A. R2-nya L2 per K2 kali A. Seperti ini. Dan bisa digambarkan nilainya adalah Q sama dengan delta T per sigma resistance, atau delta T R1 plus R2 dibagi R1 plus R2 plus R3 seperti ini.
Kalau di sini kasusnya berarti delta T, T1 min T3 dibagi R1 dan R2, hanya seperti itu. Ini untuk konduksi ya. Nah, kemudian kalau untuk konveksi, seperti kita pelajari di perpindahan panas, ini konveksi terjadi ketika ada solid surface seperti ini dan terkena misal hembusan angin ya, hembusan angin itu nanti akan terjadi perpindahan panas secara konveksi. Nah, nilainya adalah Q sama dengan H kali A kali TS min T tak hingga. Nah, T tak hingga ini adalah dari suhu yang konstan terus. Biasanya di sini misal suhu lingkungannya 30, berarti di sini 30 terus. TS ini adalah suhu solidnya ya, surface-nya, solid surface-nya yang di permukaan ini berapa. Nah, bisa dibayangkan juga nilainya Q sama dengan delta T per R konveksi. Nah, R konveksi adalah 1 per HA. Sebenarnya rumusnya sama, cuman ini dibagi 1 per HA. Kalau ini dinaikkan, rumusnya sama dengan yang di atas. Seperti ini ya. Nah, bagaimana caranya kita menghitung H? H ini adalah koefisien konveksi. Jadi, koefisien transfer panas secara konveksi itu bisa dihitung menggunakan rumus dimensionless variable dengan menggunakan Reynolds dan Prandtl number sebagai variabel untuk menghitung Nusselt number. Nah, Nusselt number ini itu adalah nilainya adalah H D per K. Nah, D-nya ini adalah D dari panjangnya yang terkena dan nilai K-nya ini adalah konduktivitas dari solidnya tersendiri. Nah, D per K ini nanti ketika Nusselt number-nya sudah ketemu dengan Reynolds dan Prandtl-nya ketemu, maka nilai H-nya bisa dihitung. Itu sekilas tentang konveksi. Kemudian untuk radiasi sendiri, radiasi prinsipnya, kenapa radiasi itu? Karena ada vacuum chamber ya, jadi ada perpindahan panas tanpa adanya gaya yang bekerja di antaranya. Ini nilainya itu adalah biasa dilambangkan sebagai emisivitas atau Boltzmann constant atau konstanta Boltzmann kali T pangkat 4. Nah, sebenarnya sinar yang ada ini atau energi yang ditransfer secara radiasi ini itu kalau dia bendanya tidak hitam sempurna, maka dia akan ada yang diabsorb, ada yang direfleks atau dipantulkan, ada yang dirambatkan seperti itu. Jadi nilai alfa plus rho plus theta sama dengan 1. Akan tetapi apabila nilai alfa sama dengan 1 itu adalah benda yang sempurna. Gitu ya. Kalau transmitted ini bisa dibayangkan ada radiasi di sini diabsorb, kemudian ada juga yang direfleks atau dipantulkan, ada juga yang diteruskan seperti ini. Nah, ini radiasi, tetapi pada umumnya kalau black body radiation atau benda hitam sempurna itu nilai alfa sama dengan 1, sehingga nilai rho dan theta-nya ini sama dengan 0. Jadi hanya menghitung nilai emisivitas black body-nya dengan konstanta Boltzmann dikali T pangkat 4. Itu untuk radiasi. Dan nanti bisa dipelajari lagi untuk transfer panas ya. Nah, kalau ada pertanyaan seperti biasa langsung aja tulis ke kolom komentar. Kurang lebihnya mohon maaf kalau ada yang salah dan semoga berguna ilmunya. Ya, kita jumpa di minggu depan. Terima kasih.